Halo bosku, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Sang Gunung. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya mau berbagi ini ya, cara memasang wastafel meja ya, ataupun wastafel duduk. Ini untuk wastafelnya kebetulan yang model bulat seperti ini. Dan ini adalah untuk afur ataupun pembuangannya yang biasanya ini sudah kita dapatkan pada proses ataupun paket pembeliannya. Dan itu untuk leher rangsah, dan ini untuk kerannya ya yang model berdiri seperti ini. Ini untuk stop kran. Dan di sini untuk di bagian meja tentunya sudah kita bor ya rekan-rekan. Ini menggunakan mata bor 40 mili, mata bor diamond yang tentunya sudah kita ukur di awal ya. Dan di bagian kanan itu nanti untuk keran tetapi belum kita bor. Nah, untuk dari bagian bawah seperti ini ya, ini yang untuk pembuangan, dan yang sebelah kanan ini untuk keran. Nanti kita bor setelah kita pasang untuk wastafelnya. Selanjutnya untuk proses pemasangan di sini kita lakukan ataupun kita beri perekat terlebih dahulu ya. Nah, untuk perekat sendiri di sini saya biasa untuk pemasangan wastafel meja ini saya gunakan silen ya. Di sini kita beri silen di sekeliling wastafelnya untuk di bagian bawah ini nantinya ya rekan, supaya bisa menempel di bagian mejanya. Kita beri silen secukupnya aja, kira-kira nanti sudah bisa merekat ke bagian meja. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang dan kita paskan untuk posisi lubangnya ya. Jadi antara posisi lubang di bagian wastafel dan lubang di bagian meja yang sudah kita bor itu pas. Nah, setelah kita rasa pas, kita pasang untuk bagian pembuangan. Jangan lupa juga untuk karetnya, jangan sampai lupa ya, supaya nantinya tidak terjadi bocor. Nah, di sini kita kencangkan dari bagian bawah ya. Kalau pemasangan sendiri seperti ini, tangan yang satu kita pegang bagian atas, sembari kita kencangkan dari bagian bawah. Dan juga kita kencangkan menggunakan kunci juga ya rekan-rekan, supaya nanti tidak terjadi bocor. Setelah terpasang untuk wastafelnya, selanjutnya kita akan pasang untuk kran ataupun pengeboran untuk kran. Dan ini untuk cover kran bagian bawah kita gunakan sebagai mal untuk ukurannya ya. Di sini kita gunakan pipa juga berdiri seperti ini, pipa 1 ini untuk mengukur, takutnya nanti nabrak pada bibir wastafel, karena kalau pakai kerannya nggak bisa ya, karena di bagian bawah itu ada selangnya. Nah, setelah dirasa pas, nah di sini untuk pengeboran untuk kran, di sini saya menggunakan mata bor diamond ukuran 35 mili ya. Tadi yang untuk bagian pembuangan wastafel itu menggunakan mata bor 40 mili. Nah, untuk cara pengeboran menggunakan mata bor diamond ini, kita nggak bisa langsung berdiri ya untuk posisi bornya, berbeda dengan pengeboran menggunakan mata bor biasa. Jadi untuk mata bor diamond ini kita harus perlahan ya, dari posisi miring untuk membuat goresan pada granit ataupun lubang yang nanti akan kita buat yang sudah kita tandai. Lama kelamaan baru bisa posisi tegak seperti ini untuk bornya. Kalau pengeboran langsung tegak menggunakan mata bor diamond ini, dia akan meleset ya rekan-rekan, jadi harus ekstra sabar. Dan jangan lupa untuk pengeboran menggunakan mata bor diamond itu juga harus kita sertai menggunakan air supaya mata bornya itu tidak gosong. Nah, seperti ini untuk hasilnya ya setelah tembus untuk lubangnya, benar-benar rajin dan presisi. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang ya untuk kerannya. Nah, kebetulan di sini untuk keran ini dua selang ya, ataupun dua fleksibel, dikarenakan ini menggunakan selang yang ataupun kran yang panas dingin ya rekan-rekan. Jadi untuk fleksibelnya ini ada dua. Ini kita pasang dan kita paskan untuk posisi dari kerannya, dan kita kencangkan dari bawah ya, sambil kita tahan menggunakan tangan yang satu untuk bagian atas ataupun bagian kerannya supaya tidak geser. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang supaya nanti waktu kita hidupkan untuk kerannya itu tidak goyang ya. Nah, setelah kita kencangkan ya, di sini ada sedikit masalah setelah saya pasang untuk leher angsa, ternyata untuk pembuangan yang dari atas itu nggak nyampe ke bawah ya. Jadi di sini nanti akan saya akali ya. Untuk bagian atas ini akan saya potong dan saya sambung menggunakan pipa seperti ini ya. Menggunakan pipa 1 in yang nanti kita bakar dan kita sok atas bawah.
Tetapi nanti nggak saya buat video ya rekan-rekan, karena terlalu lama ininya disambung menggunakan pipa 1 in yang kita bakar. Dan untuk masalah yang kedua di sini untuk lubang keran itu salah posisi ya, alhasil untuk si fleksibelnya itu nggak sampai ya. Jadi ini juga nanti bakal kita usahain ataupun kita buat supaya lubang keran bisa geser tapi tanpa bobok ya, karena ini sudah di keramik juga, supaya nggak terlalu lama. Dan sini untuk penggeseran lubang keran saya menggunakan ini ya, double nipple seperti ini yang ukuran 3/4 ataupun ukuran setengah in ya, sesuai dengan lubang kerannya. Dan juga di sini menggunakan kenidra dalam ataupun kenikran yang kita sambung seperti ini, kita pasang double nipple dan nanti kita pasang di bagian lubang keran yang di bagian dinding. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya. Ini yang tadi kita potong di as dan kita sok menggunakan pipa 1 in. Mungkin ini bisa jadi solusi juga buat rekan-rekan yang mengalami masalah yang sama seperti itu ya, dan nggak mau bobok ulang ataupun menaikkan pembuangan yang di bagian dinding. Ini untuk keran yang tadi kita kasih double nipple dan kita belokkan ya. Dan di sini untuk keran menggunakan panas dingin, tetapi untuk instalasi itu cuma air dingin. Solusinya seperti ini ya. Kita fungsikan sebagai air dingin semua dengan menggunakan stop keran yang 2 cabang. Jadi seperti itu saja ya bosku untuk video kali ini, cara memasang wastafel meja. Untuk caranya seperti itu, dan solusi buat cara mengakali afur ataupun pembuangan yang kurang panjang, dan juga posisi keran yang kurang pas ya. Untuk caranya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan ataupun saran, tinggal ditulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau suka dengan video ini, dan subscribe channel ini kalau rekan-rekan suka dan menurut rekan-rekan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.